Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah masih memperkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah, dan sambil menunggu terbitnya matahari untuk kita laksanakan sholat sunnah isyraq, kita lanjutkan pembahasan kita seputar perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan ini jamaah sekalian yang akan kita bahas adalah masuknya dua tokoh utama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam, yaitu Umar ibn Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu sering didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang Islam itu orang kayanya banyak. Ada Utsman, ada Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan umumnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaya-kaya. Makanya kata Abu Hurairah, orang muhajirin itu kaya dengan berdagang, sementara orang-orang Ansor itu kaya sejahtera dengan perkebunan kurmanya. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya sederhana, tapi umumnya atau kebanyakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru umumnya adalah kaya, terutama dari kalangan muhajirin dan ansar, orang-orang Quraisy dan orang-orang Madinah. Orang-orang cerdasnya juga banyak. Ada Ali bin Abi Thalib, nanti ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, yang kemudian menjadi ulamanya sahabat. Namun yang kurang saat itu adalah orang rewanya, dan tekanan ini yang banyak dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta sama Allah agar satu dari dua orang yang paling disegani di kota Mekah masuk Islam. Apakah itu Amr bin Hisham yang biasa dipanggil dengan Abu Jahal, tapi orang Quraisy memanggilnya dengan Abul Hakam, ataukah Umar ibnul Khattab? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini
salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham? Apakah Umar atau Amr? Ya, karena nama aslinya Abu Jahal itu Amr. Orang Quraisy memanggilnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Tapi Nabi memanggilnya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Orangnya memang cerdas, tapi nampaknya salah kecerdasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta sama Allah, siapa dari dua orang ini ya Allah? Apakah Umar atau Abu Jahal? Karena dua orang ini yang paling disegani di kota Mekah. Abu Jahal atau Umar. Tapi yang paling dominan saat itu Abu Jahal. Umar awalnya cuek saja, dia tidak terlalu peduli dengan dinamika yang ada di kota Mekah. Tapi suatu hari mulai ia tidak nyaman. Kenapa kota Mekah ini akhirnya terbelah? Ada yang pro terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang tidak suka, ada yang kontra. Maka Umar berpikir kayaknya sumber masalah di kota Mekah ini satu orang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Umar, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, perasaan di kota Mekah ini baik-baik saja, tidak terbelah. Tapi semua masalah ini menurut Umar itu berawal dari dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang yang dipercaya oleh orang-orang Quraisy saat itu. Suatu malam jamaah sekalian, Umar tidak bisa tidur, susah tidur. Maka ia turun ke Masjidil Haram, ke dekat Ka'bah. Yang ternyata di malam itu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, lagi membaca Al-Quran. Maka Umar curi-curi dengar, apa ini yang Anda baca? Umar pun mendengar bacaan Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu membaca surah Al-Haqqah. Kemudian Umar di dalam hatinya mengatakan, hadza wallahi syair kama qalati Quraisy. Ternyata cocok nih yang bilang orang-orang. Ini Muhammad penyair. Pandai sekali merangkai kata sebagaimana yang biasa dibilang oleh orang-orang Quraisy. Baru terbetik di hatinya Umar jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang ke-40. Innahu laqaulu rasulin karim. Ia adalah perkataan Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Ia bukan perkataan penyair. Qalilan ma tu'minun. Akan tetapi hanya sedikit yang beriman. Kaget Umar jamaah sekalian, kenapa isi hatinya dijawab dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hatinya Umar mengatakan, ternyata betul kata orang, ini Muhammad pandai sekali merangkai kata, penyair. Tapi bertepatan dengan ayat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma huwa biqauli syair. Apa yang dibaca oleh Muhammad itu bukan kalimat penyair. Kaget dia jemaah sekalian, kenapa lintasan hatinya itu dijawab dengan bacaan Al-Quran. Kemudian ia mengatakan jemaah sekalian, kahin, berarti ini dukun. Dulu jemaah sekalian, di tradisi orang Quraisy ada dua jenis dukun. Ada namanya sahir, ada namanya kahin. Sahir itu dukun santet. Ada namanya kahin, santropat tepu-tepu. Kalau ada masalahnya orang datang pada dukun kahin ini. Ya, beberapa di antara mereka memang tahu perkara-perkara yang tersembunyi atas bantuan jin.
Dan semua tuduhan ini pernah didapati oleh Nabi. Pernah dituduh sebagai tukang santet sahir, Nabi pernah dituduh sebagai kahin, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai syair. Sudah pernah semua dapat Nabi SAW. Maka Umar mengatakan, kok ia tahu isi hatiku? Berarti ini sandro, ini kahin ini. Nabi SAW melanjutkan bacaannya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ia juga bukan perkataan dukun, akan tetapi hanya sedikit di antara mereka yang mau mengingatnya. Kaget Umar, semua lintasan hatinya jamaah sekalian itu dijawab dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka mulai Umar penasaran, kayaknya memang apa yang dibaca Muhammad ini bukan perkataan manusia. Tapi belum masuk Islam saat itu. Kenapa? Karena Umar yang saat itu belum masuk Islam memahami bahwa Muhammad ini masih sumber masalah. Karena masyarakat terbelah gara-gara dakwanya. Karena ia orang disegani jamaah sekalian, maka ia mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah di kota Mekah ini. Muhammad ini harus dihilangkan. Maka keluarlah ia mencari Rasulullah SAW sambil membawa pedangnya. Orang-orang kaget jamaah sekalian, ini Umar. Tidak ada orang di kota Mekah yang tidak kenal Umar. Maka di jalan ia ketemu dengan Nu'aim bin Abdillah An-Naham dan seseorang dari Bani Zuhrah. Ia melihat Umar jamaah sekalian bawa pedang tergesa-gesa, maka ditanya, aina ya Umar, mau kemana wahai Umar? Faqal uridu an aqtula Muhammadan, saya mau mencari Muhammad, saya mau perangi Muhammad. Muhammad ini sumber masalah. Dulu Mekah ini baik-baik saja, semuanya kita rukun. Tapi semenjak Muhammad berdakwah, akhirnya terbelah kita, ada yang pro dengannya, ada yang kontra dengannya. Saya mau cari Muhammad. Kemudian dua orang ini mengatakan, kaifa ta'man min Bani Hashim wa min Bani Zuhrah? Bagaimana mungkin engkau berani menyentuh Muhammad, di belakangnya itu ada dua keluarga besar, yaitu Bani Hashim, keluarga ayahnya Nabi, dan Bani Zuhrah atau Bani Zahra, keluarga ibunya Nabi SAW. Dulu jamaah sekalian, orang Arab itu sampai sekarang sebenarnya wataknya itu kaum tribalis. Mereka sangat fanatik sekali dengan suku dan keluarganya. Mau apapun agamanya, mau apapun keyakinannya, mau apapun masalahnya, pokoknya kalau ada yang bermasalah, semua anggota keluarga turun tangan. Fanatik sekali dengan suku dan kelompoknya, marganya. Hidupnya eksklusif. Makanya Nabi SAW meskipun tidak semua keluarganya masuk Islam, tetapi bagi orang Quraisy kalau ada yang sampai menyentuh Nabi SAW, maka dua keluarga besar ini akan turun tangan. Bani Hashim, keluarga ayahnya Nabi, keturunan Hashim bin Abdi Manaf, dan Bani Zahrah, keturunan atau keluarga ibunya Nabi SAW. Maka Umar diperingatkan, kalau engkau menyentuh Muhammad, bukan hanya menyentuh Muhammad, tapi engkau akan berurusan dengan dua keluarga besar yang terpandang, Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Maka Umar mengatakan, kenapa juga kalian bilang begitu? Jangan-jangan kalian juga sudah masuk Islam. Kenapa kalian takut-takuti saya? Jangan-jangan kalian ini juga jadi pengikutnya Muhammad. Maka orang ini mengatakan, jamaah sekalian, jangankan kami, nah adekmu saja sama adek iparmu itu sudah masuk Islam. Bahkan di antara yang awal masuk Islam, yaitu adeknya Umar sama iparnya.
Ada adik perempuannya Umar namanya Fatimah bintul Khattab bersama dengan suaminya namanya Sa'id bin Zaid. Ini di antara orang yang awal-awal masuk Islam tapi Umar tidak tahu. Maka Umar kaget jamaah sekalian. Ternyata adiknya sama adik iparnya justru sudah duluan masuk Islam. Maka ia ubah tujuannya. Yang awalnya mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ke rumah adiknya. Yang saat itu jamaah sekalian, Fatimah bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid itu lagi belajar Al-Quran. Diajar oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khubbab bin Ard. Khubbab bin Ard jamaah ini lagi mengajar Al-Quran di rumahnya Fatimah dan Sa'id, adiknya Umar. Baru dari kejauhan terdengar suaranya Umar. Ada itu istilahnya masemin, mendehemnya itu. Ini Umar ini. Saking diseganinya Umar jamaah ini Khubbab yang lagi belajar mengaji, itu langsung pergi sembunyi. Saking ditakutinya Umar sempat mendengar ada suara aneh di dalam, ya suara orang mengaji. Maka Umar langsung masuk jamaah sekalian, dan bertanya, apa yang kalian baca itu? Ada tadi saya dengar suara yang aneh. Kemudian adiknya dan iparnya mengatakan, ma'ada haditsan tahaddatsnahu bainana. Ini sesuatu yang biasa saja di antara kami. Obrolan-obrolan biasa. Kata Umar, enggak. Ini beda dengan biasanya. Ada tadi saya dengar dari luar. Ada iparnya jamaah sekalian, Sa'id bin Zaid itu mengatakan, ya Umar, ara'aita in kana al-haq fi ghairi dinik. Wahai Umar, bagaimana menurutmu kalau ternyata memang yang kita yakini selama ini anu salah? Tidak benar. Menyembah patung, menyembah berhala ini adalah sesuatu yang keliru, tidak benar. Maka Umar tambah marah jamaah sekalian, ia pukul adik iparnya. Istrinya, adiknya dari Umar, Fatimah bintu Al-Khattab itu bangkit, dipukul pula oleh Umar. Nah, bagi orang Arab jamaah sekalian, aib besar merupakan aib kalau sampai ada laki-laki memukul wanita. Itu aib besar jamaah sekalian. Maka Umar kemudian terenyuh, kenapa sampai ia memukul adik perempuannya. Makanya jamaah sekalian, KDRT itu sangat tidak cocok sekali dengan ajaran Islam. Bahkan orang jahiliyah pun itu malu sekali, aib sekali kalau sampai ada laki-laki memukul perempuan, apalagi anggota keluarga sendiri, istri sendiri, anak perempuan sendiri, adik sendiri. Mereka budayanya keras jamaah sekalian, tapi kalau sampai menyentuh perempuan itu merupakan aib yang besar. Aib yang besar jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat Umar akhirnya berpikir, kenapa saya sampai begini? Jangan-jangan memang salah kah ini? Kenapa sampai adik perempuanku kupukul gara-gara yang beginian? Maka ia minta jamaah sekalian, apa sebenarnya yang kau baca? Saya cuma mau tahu saja. Adiknya kemudian mengatakan, bersih-bersih ini dulu. Umar kemudian bersih-bersih dan kemudian dibacakanlah kepada beliau surat Toha. Kemudian Umar mengatakan, ma'ahsana hadzal kalam wa akramah. Sungguh indah sekali perkataan ini dan mulia sekali. Dulluni ala Muhammad, tunjukkan saya di mana? Di mana Muhammad? Kemudian jamaah sekalian, Khubbab bin Ard yang sembunyi tadi muncul
dan mengatakan, wahai Umar, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Baitul Arqam, di Darul Arqam, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada rumah sahabat yang dijadikan sebagai markas. Disitulah kaum muslimin belajar, disitulah kaum muslimin sholat. Karena tidak ada orang Islam yang berani sholat di Masjidil Haram kecuali hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking beratnya intimidasi dari orang Quraisy, maka ada seorang sahabat namanya Arqam bin Abil Arqam, rumahnya itu dijadikan sebagai pusat kegiatan sahabat. Di situ mereka belajar Al-Quran, di situ mereka sholat. Khubab mengatakan itu Nabi ada di sana, di Darul Arqam. Kemudian Khubab mengatakan, sepertinya doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikabulkan wahai Umar, karena saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa, wahai Umar, Allahumma izzal Islam bi Umar ibn Khattab au bi Abi Jahlin ibn Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini, apakah dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Sepertinya Allah sudah mengabulkan doanya Rasulullah. Maka jamaah sekalian, berangkatlah Umar ke Darul Arqam, ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Tapi karena tadi sudah terlanjur bawa parang, maka tetap masih ia bawa parangnya. Dari kejauhan jamaah sekalian dilihat oleh sahabat-sahabat, semua sahabat Nabi ketakutan. Ini Umar menuju ke arah kita bawa parang lagi. Apa ini kejadian? Semua orang ketakutan jamaah sekalian. Tapi untungnya 3 hari yang lalu ada orang yang baru masuk Islam, dan ini juga orang yang sangat disegani. Namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia orang yang disegani tapi jarang di kota Mekah. Hobinya berburu. Pergi keluar kota Mekah berburu, sesekali saja kembali. Ia melihat orang-orang kaget, ketakutan. Ia mengatakan, kenapa kalian ini ketakutan? Orang-orang mengatakan, Umar, lihat sana, itu Umar yang kesini bawa parang lagi. Apa kata Hamzah? Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Tenang saja, kalau tujuannya datang ke sini adalah kebaikan, maka kita kasihkan kebaikan itu. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Tapi kalau ia datang ke sini dengan niat buruk, biarkan saya yang hadapi. Ini orang baru 3 hari masuk Islam, tapi orang disegani juga. Maka ia mengatakan, tidak usah takut. Kalau tujuannya datang ke sini anu baik, kita kasihkan kebaikan itu. Tapi kalau niatnya buruk, maka biar saya sendiri yang hadapi. Mulai sahabat tenang jamaah sekalian, tiba Umar. Umar langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama anta muntahiyan ya Umar, bukankah sudah waktunya untuk engkau berhenti seperti ini wahai Umar? Allahumma hadza Umar ibnul Khattab, ya Allah inilah Umar ibnul Khattab. Allahumma izzal Islam bi Umar ibnul Khattab, ya Allah inilah Umar, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan Umar. Maka saat itu jamaah sekalian, Sayyiduna Umar akhirnya syahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana hati dikuasai oleh Allah jamaah sekalian. Tadi niatnya keluar rumah, bawa parang, cari Nabi, mau melukai Nabi. Tapi di hadapan Nabi, ia masuk Islam. Begitulah hati kita jamaah sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki sesuatu,
Bagaimanapun usaha manusia, maka apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terjadi. Masuk Islam jamaah sekalian nanti pada tahun ke-6 setelah kenabian. Nanti sudah 6 tahun Nabi berdakwah. Baru Umar masuk Islam. Tapi masuk Islamnya jamaah sekalian signifikan sekali. Setelah Umar masuk Islam, semua kaum muslimin itu tidak lagi di Darul Arqam sholat dan belajarnya, semuanya turun ke Masjidil Haram sholat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, dulu sebelum Umar masuk Islam, kita itu beraktivitas di Darul Arqam. Tapi setelah masuk Islamnya Umar, semua kami turun ke Masjidil Haram dan tidak ada yang berani mengganggu. Makanya itu yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu dari 2 orang ini, Umar atau Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar. Semua kaum muslimin akhirnya semenjak masuk Islamnya Umar itu sholatnya di Masjidil Haram. Dan beda jamaah sekalian dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain masih banyak yang menyembunyikan keislamannya, tidak terlalu terpublish karena intimidasi yang demikian kuatnya. Kalau Umar sengaja bertanya, siapa biasa di kota Mekah ini yang kasih pengumuman? Orang-orang kemudian mengatakan ada. Namanya Al-Jumahi, Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi. Itu yang biasa naik ke atas gunung dan berteriak memberikan pengumuman. Maka sengaja Umar menemui Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi ini dan mengatakan, tolong umumkan kepada seluruh penduduk kota Mekah bahwa Umar sudah masuk Islam. Sengaja jamaah justru ia umumkan. Di saat masih banyak sahabat yang sembunyi atau menyembunyikan keislamannya jamaah sekalian, tapi Umar justru mengumumkan. Siapa yang biasa kasih pengumuman di kota Mekah? Kata orang-orang ada namanya Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi. Maka Umar menemuinya, tolong umumkan kepada seluruh penduduk kota Mekah bahwa Umar sudah masuk Islam. Maka Jamil bin Ma'mar kemudian mengumumkan bahwa ternyata Umar sudah meninggalkan agama nenek moyangnya, ia sudah menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar dikepung jamaah sekalian dan dia tidak mundur seorang diri pun, meskipun seorang diri. Makanya dia dijuluki sebagai Al-Faruq, pembeda, karena beda sekali Islam sebelum dan setelah Islamnya Umar. Satu orang tapi kualitasnya sama dengan orang banyak jamaah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'din nabi lakana Umar." Sekiranya masih ada nabi setelahku, maka ia adalah Umar, kata Nabi. Tapi kan tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi asyaddu ummati fi dinillah, umatku yang paling tegas dalam perkara agama Umar ibnul Khattab. Wa arhamu ummati bi ummati, dan umatku yang paling penyayang kepada umatku yang lainnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa asdaquhum hayaan Utsman, yang paling bagus malunya, tidak banyak bicaranya, pemalu, lebih banyak membaca Al-Quran, orang kaya raya, Utsman bin Affan. Wa afraduhum Zaid, yang paling menguasai ilmu faraid, pembagian warisan itu Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, Mu'ad bin Jabal. Kemudian kata Nabi, wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab.
umatku yang paling bagus bacaan Qur'annya Ubay bin Ka'ab. Ala likulli ummatin amin. Ketahuilah bahwa di setiap umat itu ada orang terpercayanya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nabi sendiri mengakui bahwa umatnya Nabi yang paling tegas dalam perkara agamanya Allah adalah Umar ibnul Khattab. Nantilah setelah masuk Islamnya Umar baru kaum muslimin itu salat di Masjidil Haram. Sampai sekarang jamaah sekalian. Nah, di waktu yang hampir bersamaan, bahkan 3 hari sebelumnya, ada juga tokoh penting yang masuk Islam, yaitu pamannya tadi Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ialah paman pertamanya Nabi yang masuk Islam. Dari 4 pamannya Nabi yang masih hidup, Nabi punya banyak paman, tapi banyak yang sudah meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada namanya Al-Harith bin Abdul Muttalib, ada namanya Zubair bin Abdul Muttalib dan yang lainnya. Tapi saat Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang hidup tinggal 4 orang paman Nabi: Abu Talib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Dari 4 orang ini hanya 2 yang masuk Islam, yaitu Hamzah dan Abbas. Dan yang paling pertama masuk Islam itu adalah Hamzah. Itu pun nanti pada tahun ke-6 setelah kenabian. Beda dengan sepupunya Nabi. Sepupunya Nabi SAW itu rata-rata masuk Islam. Ada puluhan sepupu Nabi, semuanya masuk Islam kecuali 2 orang. Ada namanya Thalib bin Abi Thalib, meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada Utaibah bin Abi Jahal, Utaibah bin Abi Lahab, anaknya Abu Lahab. Cuma 2 sepupu ini yang tidak masuk Islam. Selebihnya jamaah sekalian semuanya masuk Islam. Ali, Ja'far, Ummu Hani, Abdullah bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, semuanya masuk. Sepupu-sepupu Nabi masuk Islam. Tapi pamannya jamaah sekalian cuma 2 yang masuk Islam. Itu pun nanti masuk Islamnya pada tahun ke-6 setelah kenabian, yaitu Hamzah. Masuk Islamnya juga unik jamaah sekalian karena masalah itu tadi, masalah keluarga. Saat ia pulang berburu, bersamaan dengan itu Rasulullah dipukul oleh Abu Jahal. Hamzah tiba didatangi oleh seorang wanita yang mengatakan, apakah engkau tidak tahu itu kemanakanmu baru saja dipukul, berdarah. Nabi saat itu cuma berdiri saja di Bukit Sofa, datang Abu Jahal memukul Nabi sambil tertawa terbahak-bahak. Maka Hamzah tersinggung. Sebenarnya ia tidak terlalu mengikuti dinamika yang ada di kota Mekah karena ia biasa keluar kota pergi berburu. Tapi karena ini kemanakan, ini keluarga yang dikasih begini, ia tersinggung. Ia langsung cari Abu Jahal. Ia mengatakan, berani betul engkau menyentuh kemanakanku, padahal saya sudah menjadi pengikutnya juga. Nah, saat itu Hamzah belum masuk Islam. Nanti pulang jamaah saya baru berpikir, kenapa tadi saya bilang begitu? Saya sudah menjadi pengikutnya Muhammad, padahal saya belum masuk Islam. Nanti setelah itu jamaah sekalian baru kemudian betul-betul syahadat. Nah, masuk Islamnya 2 orang ini jamaah sekalian, Hamzah dan Umar, inilah yang membuat peta kaum muslimin itu berubah. Tidak ada lagi yang berani menyentuh. Kalau dulu mereka biasa main fisik, orang Quraisy biasa main fisik, mau napukul Nabi napukul, mau tarik bajunya Nabi tarik. Bahkan di antara mereka ada yang mau meludahi Nabi. Tapi semenjak masuk Islamnya Umar dan Hamzah, tidak ada lagi yang berani melakukan tindakan kekerasan itu kepada Nabi SAW. Makanya semua kaum muslim itu berani turun ke Masjidil Haram. Maka begitulah jamaah sekalian,
Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, potensi yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda. Ada orang yang tipikalnya seperti Umar, orangnya tegas, disegani, berwibawa. Ada orang yang tipikalnya seperti Abu Bakar, lembut sekali hatinya, mudah menangis, penyayang. Ada yang seperti Utsman, pemalu. Dia tidak banyak bicaranya. Ada orang yang potensinya seperti Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, kuat hafalannya, jadilah mereka ulamanya sahabat. Jadi semua sahabat Nabi SAW itu tidak semuanya jadi ulama. Jangan dibayangkan semua sahabatnya Nabi SAW itu semuanya pasti ulama. Enggak. Potensi yang Allah berikan kepada mereka berbeda-beda. Di antara mereka ada yang pengusaha sukses, orang-orang kaya, dan umumnya seperti itu. Kata Abu Hurairah, orang Muhajirin itu kaya dengan jago bisnis, orang Ansor itu kaya karena bertani kurma, pengusaha kurma. Yang kalau waktunya kerja, mereka kerja. Makanya Umar itu shifting dengan tetangganya. Kalau giliranku yang kerja, yang sibuk, kalau engkau yang hadir di majelisnya Nabi, nanti yang saya belajar darimu, salin catatanmu. Tapi kalau giliranku lagi yang hadir di pengajiannya Nabi, engkau kebetulan yang sibuk dengan pekerjaanmu, nanti saya yang sampaikan apa yang saya dengar. Maksudnya apa jamaah sekalian? Tidak semuanya secara serentak kalau giliran pengajian dengan Nabi, ayo semuanya kumpul. Enggak juga. Mereka tetap pergi bekerja, pergi beraktivitas, tapi mereka mengatur dengan baik. Ada sahabat Nabi SAW yang kelebihannya itu sebagai penyair. Dia tidak bisa jadi ulama bukan sebagai ulamanya sahabat. Dia tidak bisa juga jadi tentara. Tapi dia punya kelebihan, pandai bersyair. Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha. Maka jadilah ia di situ jamaah sekalian. Maka begitu juga dengan kita, di mana kelebihan yang Allah berikan kepada kita, di situlah kita berguna untuk sesama. Tidak semuanya kita harus jadi ustadz. Dan bukan berarti muslim yang baik itu adalah muslim yang tinggal di masjid saja, enggak. Tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang mutkin, yang profesional dengan pekerjaannya. Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutkina. Allah itu mencintai hambanya kalau ia punya pekerjaan, ia profesional di pekerjaannya. Dan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita juga tidak semuanya harus diarahkan, pokoknya semuanya harus hafal Quran. Boleh jadi potensinya bukan di situ. Anaknya mungkin lebih condong ke matematika, kuatnya sains. Bapaknya mau sekali, saya mau anakku hafal Quran, ini paksa anaknya hafal Quran, padahal sebenarnya bukan kecenderungannya di situ. Tidak harus. Makanya sahabat tidak semuanya diarahkan jadi ulama. Bidang mereka berbeda-beda dan mereka semua berkiprah, bermanfaat kepada kaum muslimin. Ada Khalid ibn Walid yang mengeluhkan, sedikitnya ini bacaan Quran, tetapi siapa yang tidak mengenal Khalid ibn Walid? Ada sahabat Nabi SAW Abdurrahman bin Auf, pengusaha besar. Giliran berbicara tentang ulama, barulah orang berbicara tentang Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Makanya kalau sahabat punya masalah itu pasca meninggalnya Nabi, mereka pilih-pilih sahabat tempat bertanya. Kalau masalah Al-Quran, mereka ke Abdullah bin Abbas, karena ia menjadi sahabat yang paling memahami Al-Quran, pernah didoakan oleh Nabi. Kalau mau mengetahui tentang hadis, berangkat ke Abu Hurairah atau Ibnu Umar. Tapi kalau butuh bantuan, berangkat ke Abu Bakar, ke Abdurrahman bin Auf. Kalau masalah finansial, ke sana. Ada yang mau dilindungi, butuh keadilan, pergi ke Umar.
Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua orang ini, Hamzah dan Umar, jumlahnya cuma dua, tetapi perannya, efeknya kepada kaum muslimin sangat besar. Rajulun bi ummah, itulah ada orang yang seperti itu. Cuma satu orang, tapi kualitasnya sama dengan orang banyak, efeknya besar. Orang yang seperti inilah yang sangat berdaya di tengah masyarakat, dan itulah yang kita pelajari dari Sayyiduna Umar Ibnul Khattab, dan bagian dari dijawabnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Umar masuk Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mengabulkan doa nabinya. Pasca masuk Islamnya Umar, orang Quraisy ini bingung bagaimana caranya menghentikan dakwanya Muhammad. Sekarang tidak bisa lagi main fisik karena sudah ada Umar dan Hamzah. Maka mereka menempuh upaya yang terakhir, yaitu al-muqata'atu al-ammah, pemboikotan secara total. Tidak boleh lagi ada yang bicara dengan kaum muslimin, tidak boleh ada yang berjual beli, tidak boleh duduk-duduk, tidak boleh mengunjungi, pokoknya harus terputus total hubungan dengan kaum muslimin. Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya bagaimana pemboikotan yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.